Jadi semua yang baik-baik pasti dari Allah. Kalau ada yang kurang baik itu bersumber dari perilaku kita. Itu saya katakan kata Allah ta'arufu, bikin jaringan saling mengenal. Jadi kalau ingin sukses, buka jaringan. La yasqa qaumin qaum, jangan saling cela. La yabtaba'dukum ba'dha, jangan bermusuh. Bismillah. Yuk kita coba lihat pelan-pelan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya yakini apa yang terjadi saat ini pasti yang terbaik dari Allah. Ya memang, ya. Allah mustahil memberikan yang tidak baik. Ya, jelas ya. Jadi semua datang dari Allah baik. Hujan misalnya, kita lihat hujan nih. Hujannya sih baik dari Allah. Buka Quran surah ke-31 ayat 34. Innallaha indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaith. Ya wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Kata Allah, sungguh hanya milik Allah pengetahuan tentang 5 hal. Dan ini gak akan pernah dibagi pengetahuan ini. Jangankan pada manusia, malaikat pun gak tahu. Di antara makhluk yang paling dekat dengan Allah adalah seorang yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking mulianya, tadi malam banyak saya uraikan, malaikat Jibril pun yang dekat dengan Allah nanya kepada Nabi tentang satu di antara 5 persoalan ini. Yang pertama tentang kiamat, sa'ah. Innallaha indahu ilmus sa'ah. Pengetahuan tentang waktu pasti terjadi kiamat. Di Quran tuh banyak, yaumul akhir ada, yaumul qiyamah, yaumuddin. Tapi ketika menunjuk waktu, diksinya berubah menjadi sa'ah. Sa'ah itu jam kalau bahasa sekarang. Jam itu kan ada menitnya, ada detiknya. Itu kata Allah, innallaha pakai inna. Harfu nasbin wa taukidin. Huruf penguat, penancap di dalam jiwa yang meyakinkan. Tansibul isma yang menguatkan apa yang akan disampaikan dari nama atau informasi yang disebutkan. Wa tarfa'ul khabara dan mengangkat peristiwa untuk diketahui kemudian oleh kita hukumnya. Ya, mabniun alal fathi la mahalla lahu minal i'rabi. Ya, didasarkan pada fathah, pembuka, diketahui, dibuka supaya paham kita. Ya, jadi innallaha, sungguh aku yakinkan kata Allah. Tanamkan keyakinan ini pada jiwamu. Demikian cara menerjemahkannya dengan ilmu nahwu. Tanamkan keyakinan pada jiwamu. Jangan pernah ragu kata Allah. Indahu ilmus sa'ah, hanya milik Allah pertama pengetahuan tentang kiamat. Kapan terjadi kiamat? Waktunya, jamnya, menitnya. Gak ada yang tahu. Ya, saking gak ada yang tahu ya. Pun malaikat pun yang paling dekat dengan Allah, malaikat Jibril. Sampai disebut dengan Ruhul Amin. Ya, itu gak tahu terjadinya. Tapi uniknya nanya pada Nabi Muhammad. Tuh. Jadi kemuliaan Nabi Muhammad sampai malaikat turun nanya sama Nabi. Itu diabadikan di hadis Muslim, nomor hadis yang ke-8. Lalu kemudian disampaikan kembali, dinukil oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Arba'in itu. Ya, dari 42 hadis, nomor hadis yang kedua. Ya, tentang hadis Islam, iman dan ihsan itu. Ya, kalau kita bacakan cukup panjang. Ya, an Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu qala bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idh tala'a alaina rajulun shadidu bayadi thiyabi shadidu sawadi sa'ri la yura alaihi atharu safari wa la ya'rifu minna ahadun fajalasa ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian apa? Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa dhaqa ila fakhidhihi faqala ya Muhammadun akhbirni 'anil Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-Islam an tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqima as-salata wa tu'ti az-zakata wa tasuma ramadhana wa tasuma ramadan tahujjal baita illa istata'a ila sabila. Qala sadaqta. Ya, fa wajibna yas'aluhu fa yusaddiquhu. Fa akhbirna 'anil iman, fa akhbirna 'anil ihsan. Terakhir kemudian bertanya tentang kiamat. Ya, datang seorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tiba-tiba orang ini tidak kelihatan dari mana datangnya. Bagus putih bajunya. Tersisir rapi rambutnya. Datang kepada Nabi, tiba-tiba mengambil saf terdepan sampai lututnya berhadapan dengan lutut Nabi SAW. Nah, ini adab dalam menuntut ilmu. Malaikat Jibril menyamar jadi seorang penuntut ilmu, datang kepada Nabi di antara halaqah Nabi SAW. Kalau mau datang kepada majlis ilmu, pakai pakaian yang bagus. Malaikat nyamar mau datang ke majlis ilmu, datang pakai baju yang bagus. Anda malaikat bukan datang majlis ilmu pakai kaos oblong. Ya, datang yang bagus, pakai yang baik. Kemudian datang ambil saf paling depan. Saf paling depan itu fokusnya tinggi. Mic-nya mati, kedengaran tetap. Fokus tinggi. Ya, mau ngantuk, tahan-tahan. Saf depan. Ya, ya. Mau bikin status susah, mau selfie, malu.
Dia. Kalau Anda ngambil posisi yang strategis hanya untuk urusan dunianya, memang dapat juga. Cuman fokusnya nggak akan maksimal. Ya, posisi terbaik nih dekat tembok. Nah, kena kipas angin, plek tidur aja kan. Aduh, selesai doa, sarapan pulang. Baik, datang. Kemudian bertanya pada Nabi tentang perkara Islam, iman, ihsan. Setelah itu nanya mata sa'ah. Sa'ah kalimatnya. Kapan waktu tepatnya terjadi kiamat? Nanya. Kata Nabi, mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Anda kan lebih dekat dengan Allah. Tanya saya, kan? Baik, nah ini gambaran untuk juga dalam ilmu hadis ada yang menjelaskan supaya ini disampaikan kalimat dari Nabi menunjukkan asal sanad informasinya. Ini menunjukkan Nabi nggak ngarang-ngarang sendiri. Bersumber dari Allah lewat malaikat yang membawa pesan. Jadi Nabi pun tidak tahu, ya, kemudian malaikat tidak tahu, hanya Allah yang tahu. Jadi kalau ada orang bikin isu tentang kiamat, gak usah didengar. Ya, kiamat terjadi tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Wah, kasihan masyarakat. Tahun 99 itu saya di Garut posisinya. Ada yang bikin isu kiamat terjadi tanggal 9, bulan 9, tahun 99. Itu sebagian pasar sepi. Toko tutup. Gak kejadian. Gak kejadian. Begitu gak terjadi ada isu diundur tahun 2012. Tanggal 12, bulan 12 tahun 2012. Gak kejadian juga, gak akan ada. Gak akan ada. Isu-isu itu benarnya gak akan ada. Benarnya hanya Allah yang jamin. Kedua, ghaith. Ya ghaith hak Allah. Hanya Allah yang tahu tentang kepastian pengaturan cuaca. Termasuk hujan di sini disebut ghaith. Makanya tidak ada kepastian cuaca, yang ada perakiraan cuaca. Perkiraan cuaca. Karena itu diatur oleh Allah. Tapi yang paling menarik, pertama menggunakan kalimat yunazzil, bukan yunzil. Kalau yunzil, rata semua. Wa yunzilul ghaith, hujan semua. Begitu hujan, semuka bumi hujan, banjir jadi laut semua. Ya, yunazzil bertahap, diatur. Ya, makanya unik hujan itu, Masya Allah. Sebelah sini hujan, sananya enggak. Ya, saya pernah di Tripoli waktu lagi jalan, hujan, boom, gerak dikit, di sini enggak, sini hujan. Jadi kita tuh lihatin, ya Allah, Akbar. Allah, Masya Allah. Di sini enggak, situ hujan. Batas saja begini. Ini enggak, situ hujan. Ya, pernah ada kejadian tuh di salah satu di Indonesia, wilayah Depok. Di rumah dia aja yang hujan, yang lain enggak. Lihat begini aja, rumah dia hujan, yang lain enggak. Ya, ada pernah kejadian begitu. Ya, kemudian ada yang rintik-rintik, ada yang deras. Ya, ada yang biasa-biasa. Tapi menggunakan ghaith. Ghaith itu segala yang mengandung manfaat. Kalau kita ingin meminta manfaatnya, tambahkan ista dalam ilmu nahwu. Jadi istighatha. Sifatnya disebut istighatha. Istighatha itu minta berbagai manfaat, kemuliaan-kemuliaan. Asalnya ghaith. Jadi kata Allah, saat saya turunkan dari langit, saya bukan turunkan banjir. Saya enggak turunkan kemudian bencana, bukan yang saya turunkan air. Airnya jernih, bagus. Kalau jadi banjir, ulah tangan manusia. Karena dia tidak mengatur salurannya dengan baik. Ada yang menghambat, ada yang macam-macam. Saluran air dibikin bangunan-bangunan, saluran air ditutup. Ya air apa salahnya? Ya air itu kan cuma turun, menempati posisinya. Mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Mengisi itu, memberikan kesuburan tanah, kering subur. Ya kan? Panas, kemarau jadi tertutup lagi, kemudian indah lagi, tumbuh bunga-bunga dan sebagainya. Jadi kalau jadi banjir, jadi macam-macam, itu sesungguhnya kembali kepada tangan manusia. Termasuk semua ketetapan yang Allah turunkan kepada kita, itu semua isinya baik. Bahkan musibah pun yang kita lihat terasa kurang baik, baik. Bukankah di balik sakit ada istighfar? Sakitnya terlihat tidak menyenangkan. Tapi ketika Anda istighfar, sampai sakit dipaksa istighfar. Sehat gak bisa istighfar. Dipaksa sakit supaya istighfar. Bukankah dengan istighfar mengampuni dosa-dosa kita? Ya kan? Jadi selalu ada bagian dalam hidup itu yang menyelamatkan kita. Bahkan kata Allah, diberikan azab al-adna, dunal azab al-akbar. Saya berikan petunjuk pada yang masih ngeyel itu dengan hukuman yang ringan saat di dunia. Dikasih dulu sedikit supaya sadar. Supaya dia ingat, jangan sampai pulang ke akhirat lebih banyak menderitanya. Makanya pelaku maksiat kadang-kadang mengalami musibah, mengalami bencana. Supaya sadar bahwa perbuatan itu salah. Ya, ada orang terpikir berbuat maksiat, kepleset. Dikasih pleset oleh Allah supaya sadar, jangan melangkah ke sana. Ada yang bannya meletus tengah jalan. Ya kan? Mau berbuat maksiat, ya datang ke tempat maksiat. Belum pernah bermaksiat, tiba-tiba kepleset, ban meletus. Ya, ada yang kemudian hatinya gelisah tak karuan.
ada yang tiba-tiba kedatangan tamu, ada yang mengingatkan. Itu supaya dicegah berbuat maksiat. Di semuanya baik yang datang dari Allah. Jelas ya? Tidak ada yang tidak baik. Ini belum pertanyaan, ini baru pernyataan. Pertanyaan. Setiap saat ini pasti yang terbaik dari Allah. Setiap saya putus asa, saya selalu yakin kepada Allah. Kalau yakin, mungkin putus asa, Joni. Ya, masih ada asa itu harapan. Allah memberikan banyak harapan. Banyak harapan. Harapan dalam kehidupan itu banyak. Rizki itu banyak. Nggak dapat di sini, pindah ke sini. Cari apa yang bisa kita kerjakan. Passion kita di mana? Kalau bukan tenaga, cari dengan ilmu. Ya, ide-ide kumpulkan. Jadi ada tenaga, ada ilmu, ada harta, ada macam-macam. Cari banyak. Cari jodoh banyak. Ya, ayatnya itu sangat luar biasa indah. Ya, ayat tentang rezeki misalnya, Quran surah kedua ayat 168, paling kanan sebelah bawah. Ya ayuhan nas, wahai semua manusia, dipanggil semuanya. Nasnya menggunakan nas loh, semua tanpa kecuali. 241 kali disebutkan dalam Al-Quran. Lalu menggunakan taukid ayyuha. Ayyuha disebutkan 150 kali. Ayyunya munada, taukid hanya tanbih. Ya-nya itu panggilan 361 kali disebutkan di Quran. Ya panggilan munada, nida'il qarib, mutawasid dan ba'id. Memanggil yang dekat, menengah, jauh. Kata Allah, hai semua manusia, kalian mau dekat, menengah ataupun jauh sekarang. Saya tegaskan pada kalian, saya ingatkan, tanamkan pada diri kalian. Kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Silahkan menyebar, cari makan. Kerja kalian. Kerja. Ini kulu diartikan terjemahan cari makan. Ini sinekdok pas prototo sebetulnya. Ya, di ilmu bahasa Indonesia. Di balaghah dzikrul ba'dhi yuradu bihil kullu. Disebutkan sebagian, dimaksudkan keseluruhan. Ya, karena kalau Anda bekerja kan ungkapan kita, kemana ayah? Mencari sesuap nasi. Ya, padahal yang dicari mungkin sebakul kan, tambah rumah, tambah motor, tambah pakaian, tambah macam-macam kan. Wah, tapi kan itu bahasa yang ringan, bahasa keindahan. Kata Allah, silahkan mau bekerja, cari sesuap nasi. Ya, cari makan. Tapi yang menarik, mimma minnya litab'id pakai ma. Silahkan telusuri bumi yang kamu bisa kamu dapatkan. Telusuri, jadi jangan Anda mengendap di situ aja. Di kota baru aja, cari kota lama, ya, kota pertengahan. Makanya Kebayoran ada yang baru, ada yang lama, ada yang macam-macam. Cari menyebar. Makanya turun ayat nanti untuk menafsirkan itu, turun Quran surah ke-49 ayat 13. Sama-sama pakai nas, ya ayuhan nasu, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, inna akramakum indallahi atqakum. Manusia, kami ciptakan kau ada laki-laki, ada perempuan, kemudian menyebar di bumi. Ada beda RT, beda RW, beda kelurahan, beda kecamatan, beda komplek, beda kabupaten, ya sampai beda negara. Menyebar kata Allah, bahkan sukunya pun beragam. Banyak suku. Ya, banyak sukunya. Nah, lalu untuk ya, jadi silahkan kalau ingin ta'aruf, belum ada jodoh, luas. Gak ketemu di Bandung, ya nyebarlah. Kabupaten, ketemu kabupaten di kota. Ya nggak ada lagi di situ, ya cari ya ke Jakarta. Gak ada Jakarta, Bekasi. Saya katakan dari tadi malam, harapan banyak di Bekasi. Duta Harapan, Harapan Indah, Ujung Harapan, silahkan banyak. Nggak ada di situ, Sumatera, nggak ada Sumatera, Papua, nggak ada di situ. Mungkin di Malaysia, nggak Malaysia, di Thailand banyak. Nggak ada di Asia, mungkin jodoh Anda di Amerika. Ya, nggak ada di sana, mungkin aja terjadi orang Amerika main ke sini ketemu Anda. Bisa jadi Allah lembutkan. Ya, Anda berdoa saja, ya Allah, anugerahkan jodoh saya orang Amerika. Nggak apa-apa, minta aja, namanya minta. Ya Allah kan maha kuat, maha kaya, maha mengabulkan. Nggak apa-apa, silakan minta. Kenapa kau minta orang Amerika? Supaya bisa bahasa Inggris. Ya, paling gampang kan begitu. Kan? Ya, mungkin di Eropa, saya kemarin ke Eropa, banyak orang Indonesia nikah sama orang Eropa. Ada. Mungkin gak ada di sana, di Afrika, mungkin bisa terjadi. Ya, silahkan dari mana saja. Masa semuka bumi gak ada yang cocok? Kalau semuka bumi gak ada yang cocok, mungkin jodoh Anda ada di surga. Masya Allah. Kalau masuk... Insya Allah lah umat Nabi Muhammad kalau benar masuk ya. Tapi ya sebelum ke surga dapati di dunia lah ya. Mudah-mudahan yang belum nikah insya Allah dimudahkan insya Allah ya. Ya minimal ya sebelum kiamat kurang 2 hari lah. Ya. Nah, jadi sama ayat pekerjaan juga begitu. Jangan putus asa. Harapannya tinggi nyebar. Nah ayat pertama tuh indah. Bangun relasi kata Allah. Makanya diarahkan kita dengan ibadah-ibadah yang menemukan relasi. Ini sholat berjamaah ini. Kenapa disebut jamaah? Dari kata al-jam'u. Sifatnya Jum'ah, yang kumpul mujtama, bahasannya ijtima, il-islami. Al-jam'u itu bukan sekedar kumpul, berkenalan, saling mengetahui dan memberikan solusi.
Makanya nggak pernah ada di zaman Nabi orang datang jamaahan, sholat jamaah, apalagi Jumat, kecuali ada solusi dia dapatkan. Masalahnya hilang. Yang lapar dapat makanan, yang haus dapat minuman, yang nggak ada pekerjaan dapat pekerjaan. Karena saling mengenal, itu dimanfaatkan betul. Nah ini esensinya ini umumnya nggak didapatkan sekarang. Coba silahkan dicek, kurang apa Islam memberikan kepada kita peluang untuk membangun relasi. Sehari 5 kali kita ketemu orang banyak. Makanya kalau nggak jamaah rugi. Silahkan berkenalan, ini kan banyak yang datang ini, kenapa antum nggak kenalan dengan yang lainnya? Mungkin satu daerah yang sama, boleh jadi berbeda. Nanti kalau Anda kenalan, ada orang Bali datang ke sini, kenalan, Anda ke Bali, kenal, bertemu saudara Anda. Ada orang Kalimantan, orang Sumatera, bangun relasi. Mungkin rezeki Anda nggak datang di sini, Allah turunkan, datangkan dari yang lain, kenalan dari situ dibangun, bikin jaringan, bikin grup ibadah, grup kembangkan lagi, membangun rezeki dan sebagainya. Jumat itu lebih variasi lagi, sepekan sekali yang datang beragam. Makanya saat Jumatan banyak orang datang yang mungkin nggak dari komplek yang sama. Datang. Makanya rumus fikihnya dipakai. Jangan cuma sekadar jadi bacaan saja, bacaan berpahala. Diamalkan, nambah pahala, datang manfaat. Itu poinnya. Apa pertanyaannya? Sabar ya, sabar. Setiap kalimat ya kalau ada solusi kita berikan. Supaya jangan dianggap benar gitu. Kalau ada yang salah, diluruskan. Jadi tidak ada rumus putus asa dalam Al-Quran. Kalau ada satu ayat saja yang menginformasikan kebolehan putus asa, saya orang pertama yang akan putus asa. Kalau ada, tapi ternyata tidak ada. Ini menunjukkan semua dalam Al-Quran positif. Semua optimis, tidak ada pesimis. Semua optimis, tidak ada pesimis. Jadi kalau Quran saja, kitab paling benar, terbukti, otentik, dan legitimate. Yang ada pernah di muka bumi mengatakan optimis. Jadi apapun Anda. Ya. Jadi pejabat, optimis. Di militer, optimis. Ya. Jadi notaris, optimis. Jadi ustadz, optimis. Jadi jamaah, optimis. Gak kebagian saf nih, optimis. Ya. Aduh hujan nih, optimis. Ustadz aja datang. Ya. Gak kebagian sarapan, optimis. Ya. Tanya panitia.